Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimain bidawami mulkillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibba'il kiram, jamaah pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalian umat Islam, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan Islam dan iman yang diberikan Allah kepada kita. Yang keduanya adalah pangkal daripada segala kebahagiaan. Di atas kedua nikmat itulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kebahagiaan yang semu yang mereka temui di alam dunia. Maka ke atas nikmat-nikmat yang besar itu sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa Allah curahkan kepada ruh junjungan alam, suri tauladan insan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibba'il kiram yang dimuliakan Allah, sering sekali kita mendengarkan tentang kemuliaan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memanglah sebetulnya prasangka baik itu adalah kewajiban yang ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada seluruh umat untuk senantiasa memperbaharui dan menjaga kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga prasangka baik kita kepada Allah. Ahibba'il kiram yang dimuliakan Allah, sangat beruntunglah seorang hamba manakala keimanan telah menancap jauh di dalam hatinya, maka ia akan mendapatkan ketenangan jiwa, juga ketetapan iman. Ketenangan jiwa dan ketetapan iman, dua hal yang tidak berbeda tapi mengandung unsur yang tidak dalam satu makna. Yang pertama, kita tahu bahwasanya ketetapan iman diminta oleh setiap umat Islam, karena dengan itulah seseorang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selamat menjalankan ibadah di alam dunia. Sedangkan ketenangan jiwa adalah jalan menuju kepada ketetapan iman yang diminta oleh setiap muslim juga, yang dia minta-minta di dalam salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Ahibba'il kiram yang dimuliakan Allah, bila mana keimanan tetap berada di dalam jiwa, yang itu adalah pangkal daripada rukun iman sendiri, yaitu pada dasarnya adalah percaya, maka kita pernah diberitahukan oleh baginda Nabi antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Al-Faqir ingin bersama-sama mengkaji bersama ahibba'il kiram makna iman yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam lingkup yang luas, tapi dalam lingkup kepercayaan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana orang mengerti, manakala ulama berkata kepada kita, al-imanu tasdiqu bil qalbi, iman adalah percaya di dalam hati kita, sedangkan wal islam huwal inqiyad wal istislam. Sedangkan Islam dalam arti kosakatanya di dalam syariat dikatakan al-inqiyad wal istislam, pasrah dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal yang pertama ini patutlah kita sepakat
kita satu faham bahwasanya Islam dan iman dua hal yang berbeda. Yang memiliki iman maknanya adalah percaya di dalam hati kita atas segala ketentuan dan ketetapan Allah. Sedangkan Islam adalah pasrah dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal iman batin wal Islam zahir dalla alaih. Maka iman berada jauh di dalam lubuk hati, sedangkan Islam berada pada anggota luar tubuh kita, dan itu menjadi dalil atas keimanan kita. Bila mana seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah ia untuk mengerjakan perintah-perintah yang sudah Allah perintahkan kepadanya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, ada satu kalimat dari baginda Nabi yang ini berada pada rukun iman, wa tu'minu billah, yaitu berimanlah wa tu'minu bil yaumil akhir, hendaknya engkau beriman kepada hari akhir. Maka di antara hari akhir dimaknakan bimastamala alaihi minal ba'tsi wal hasyri. Banyak orang mempercayai adanya hari kiamat, tapi sayangnya mereka tidak mempercayai akan ada pertimbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yaumul mahsyar, perjalanan yang begitu panjang yang menyertai proses-proses kita akan diadili seadil-adilnya oleh yang maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, faida qawiya imanu. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkanlah Al-Faqir mengajak antum sekalian untuk betul-betul masuk, memahami apa yang Al-Faqir ucapkan, apa yang Al-Faqir baca dari kitab ini, supaya tidak hati kita merasa resah, jiwa kita merasa gelisah. Dikatakan dalam kitab ini, faida qawiya imanu, kalau seseorang sudah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, la yatazalzalu inda hajmatil balaya, maka kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan goyah. Bahkan bila diguncang gempa, ketika datangnya musibah bertubi-tubi dalam kehidupannya. Sekali lagi ya ikhwan, bila mana iman seseorang telah kuat, maka rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan goyah, digoyang oleh gempa-gempa yang diturunkan dalam musibah-musibah yang diberikan Allah kepadanya. Fama ahwajahu ila dzalik khususan inda sakratil maut wa ahwaliha wa sadamatiha. Ini akan berpengaruh banyak kala menjelang ia sakratil maut, karena kepercayaan dan rasa baik sangkanya kepada Allah Ta'ala akan menghantarkannya kepada sakratil maut yang terpuji. Sakratil maut yang ditakut-takuti oleh seluruh manusia akan ia rasa mudah, akan ia rasa seakan-akan itu adalah pintu bertemu kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, fakullu dzalika haqqun tsabitun fi kitabin wa sunnah. Apa yang sudah kita bahas itu tentang keimanan kita, juga keislaman kita, itu telah dituliskan banyak di dalam kitab-kitab ulama. Bahkan dituliskan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam mutiara-mutiara hadis baginda Nabi. Maka daripada kebaikan seorang muslim manakala mendengar kebenaran, maka ia harus mengikuti kebenaran tersebut. Janganlah satu musibah menggoyahkan kecintaan kita kepada zat yang menciptakan segala kehidupan kita, yang menciptakan banyak kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, serta kita seakan-akan merasa ia tidak lagi mengawasi kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keputusasaan kepada Allah Ta'ala adalah dosa yang paling besar. Sedangkan rasa percayanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, prasangka baiknya adalah pintu satu-satunya ia mendapatkan apa yang ia kehendaki dari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, fayajibu ala kulli muslimin al-imani bidzalika jumlah. Maka wajiblah bagi seorang yang beriman, yang mengatakan ia beriman kepada Allah Ta'ala, untuk mengimani semuanya
tidak mengimani satu tapi tidak mengimani yang lainnya. Dalam iman-iman yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi yang menjadi rukun serta pondasi juga asas di dalam beragama, maka iman yang 6 itu tidak boleh kurang satupun di mata Islam. Bila mana salah satu daripada keimanan itu gugur, maka menjadilah seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan iman yang kita minta akan terlihat jelas saat sakratil maut yang barusan kita bahas, kalau keimanan kita belum sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Maka kita lihat banyak daripada ulama, naik lagi kepada para aulia, naik lagi kepada para sahabat, hingga ke para anbiya. Mereka adalah orang yang paling banyak mendapatkan musibah, sedangkan musibah itu mereka rasa sebagai rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Kadangkala orang bertanya dan berfikir, kenapa musibah diberikan kepada kita? Justru Allah Subhanahu wa taala menyiratkan di dalam musibah tersebut, sesungguhnya ada doa yang tidak mampu ditebus kecuali dengan musibah yang engkau tanggung dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak orang merasakan satu ketakutan akan satu musibah yang itu memang manusiawi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak lagi manusiawi di hadapan sahabat semisal Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, la in syaqqaqal as-sama'u wa la in syaqqat sama'u, walaupun seandainya langit itu terbelah, famazada min imani syai'a, maka tidak akan bertambah sedikit pun keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bertanya kepada diri kita, saat kita sedang bersama keluarga kita di dalam rumah-rumah kita, tiba-tiba terjadi guncangan gempa, maka keimanan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih daripada 180 derajat. Rasa hati kita akan menyebut kepada Allah sepenuhnya, dan rasa takut kita akan menyelimuti seluruh tubuh kita. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada hatinya dan mengucapkan kepada kita, diutarakan dalam mutiara hikmah beliau, bila mana langit dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas keluarlah dari belahan itu malaikat-malaikat Allah, maka niscaya aku tidak akan menambah keimananku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kokoh keimanan seorang sahabat yang senantiasa melihat Nabi, yang menjadi pintu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Memang tiada mungkin kita menyamai kedudukan beliau sebagai khalifah, pengganti baginda Nabi Muhammad, tapi apa yang beliau nisbatkan kepada dirinya menjadi contoh yang baik yang disuruh oleh baginda Nabi Muhammad untuk kita juga ambil. Setelah Nabi, kata Nabi, wa min khulafa'ir rasyidin min ba'di al-mahdiyyin, mereka orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya. Sayyidina Sadatina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karramallahu wa ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Ikhwan yang dimuliakan Allah, wa tafwidu haqaiqihi wa tafasilihi ila Allah Ta'ala, bila mana kita telah mempercayai tentang Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad dan seluruh nabi-nabi yang diturunkan Allah menjadi nabi-nabi kita yang wajib kita percayai, kitab-kitab yang diturunkan Allah, malaikat-malaikat Allah, hari kiamat, dan ketentuan qada, takdir dan ketentuan Allah yang baik dan buruk datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kepada setiap yang beriman itu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sebagai seorang mukmin kita menyangka sesuatu yang didengar keluar daripada adat manusiawi mengajak kita untuk tidak mempercayai tentang syariat Allah. Tidakkah Al-Isra wal Mi'raj menjadi satu gambaran manusia dibikin keheranan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi dalam keajaiban-keajaibannya, yang kesemua itu
adalah penanaman keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya seorang muslim atau mukmin tadi mendapatkan keimanannya lebih kuat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, kiranya sekelumit apa yang Al-Faqir sampaikan pada malam hari yang mulia ini tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sepatutnya menjadi cambuk untuk diri Al-Faqir untuk tidak terjebak dalam ketakutan manakala takdir Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dan ketetapan Allah telah ditetapkan ke atas kita. Tiada pun bagi seorang muslim keraguan untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala, mereka harus tetap berdoa dan berantisipasi untuk tidak juga menjerumuskan dirinya kepada kehancuran. Maka daripada itu, biarlah iman tetap di dalam dada. Apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebahagiaan yang kita sebut dalam kehidupan kita sebagai anugerah kehidupan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keselamatan, ketetapan iman, juga ketenangan jiwa, sehingga semua daripada kita, keluarga-keluarga kita, serta seluruh yang kita cintai mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, juga kebahagiaan di alam dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.